Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan satu buah dalil yang lain. Dan dalil ini adalah kisah. Ada sebuah kisah di dalamnya. Dalil tentang wajibnya kita iman kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Rawa al-Imam Abu Dawud rahimahullah fi sunanih. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan di dalam sunannya fi kitabis sunnah, dalam kitab as-sunnah. Di dalam sunan Abi Dawud ada kitab yang berjudul Kitabus Sunnah. Ya, hampir sama dengan risalahnya Imam Ahmad, Usulus Sunnah. Ya, disebut as-sunnah, yang dimaksud adalah al-aqaid, perkara-perkara akidah. Ya. Berkata al-Imam Abu Dawud, haddatsana Muhammad bin Katsir, qala akhbarana Sufyan an Abi Sinan an Wahb ibn Khalid al-Himsi an Ibni Dailami. Hadis ini ya adalah kisah Ibnu Dailami. Kisah Ibnu Dailami yang bernama Abdullah ibnu Fairuz. Abdullah ibnu Fairuz atau terkenal dengan Ibnu Dailami, seorang tabi'i, seorang tabi'in. Beliau bercerita, Ibnu Dailami, Abdullah ibnu Fairuz bercerita, Ataitu Ubay bin Ka'ab. Suatu saat saya mendatangi sahabat Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab. Kenapa Ibnu Dailami datang pada Ubay bin Ka'ab? Ternyata ada sesuatu tentang takdir dalam jiwanya. Ada sesuatu yang membuat gundah. Ya. Faqultu lahu, maka Ibnu Dailami mengatakan, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Wahai Ubay bin Ka'ab, ada sesuatu dalam hatiku tentang takdir. Ya. Fahaditsni, sampaikanlah kepadaku bisyai', suatu nasihat, hadis atau ayat, la'allallaha, semoga Allah Jalla wa'ala an yudhibahu min qalbi, Allah menghilangkan keraguan-raguan ini dalam hatiku. Ya. Qala, kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, ya, memang penyakit hati itu obatnya adalah apa? Ilmu, Alkitab was sunnah. Ya. Kata Ubay bin Ka'ab, lau anna allaha azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Wahai Ibnu Dailami, kalaulah seandainya seluruh penduduk bumi Allah azab, yakni semuanya ditakdirkan masuk neraka misalnya, ya, ketahuilah Allah Jalla wa'ala tidak menzalimi hambanya. Kamu harus yakin itu. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Siapa yang zalim? Hamba itu yang zalim. Ya. Walau rahimahum, dan kalau seandainya Allah merahmati mereka semuanya, yakni memasukkan mereka ke dalam surga Allah Jalla wa'ala, sungguh dimasukkannya mereka ke dalam surga itu semata-mata adalah fadlullah, keutamaan Allah. Balasan yang Allah berikan kepada mereka lebih baik daripada amalan mereka. Ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, walau anfaqta misla Uhudin dhahaba, seandainya engkau wahai Ibnu Dailami menginfakkan emas sebesar gunung Uhud fi sabilillah, di jalan Allah, ma qabilahu Allah, Allah tidak akan menerima sedekahmu emas sebesar gunung Uhud minka hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman kepada takdir, wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, sampai engkau meyakini semua yang menimpamu tidak mungkin akan meleset darimu, dan apa yang tidak Allah takdirkan kepadamu tidak mungkin akan menimpamu. Walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar, kalau engkau mati dalam keadaan tidak beriman kepada takdir, kamu masuk neraka. Ya. Coba nasihat siapa? Ubay bin Ka'ab. Demikian menancap dalam hati Ibnu Dailami.
Ketika Ibnu Dailami mengatakan, wahai Ubay, ada sesuatu dalam hati saya tentang takdir, yakni keraguan-keraguan atau bagaimana? Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, kalau seandainya Allah mengazab manusia, Allah menakdirkan seorang menjadi kafir misalnya, kemudian dimasukkan dalam neraka, sungguh Allah tidak menzalimi apa? Hambanya. Pegang baik-baik ini. Allah tidak menzalimi hambanya. Dan ketika seorang Allah masukkan ke dalam surganya, sungguh pahala Allah lebih baik daripada amalan apa? Mereka. Ya. Dan seandainya engkau menginfakkan harta sebesar gunung Uhud emas, fisabilillah, Allah tidak akan menerima sedekahmu, infakmu, sampai kamu beriman kepada takdir. Dan sampai kamu meyakini segala sesuatu yang Allah takdirkan mesti akan menimpamu. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan sampai kepadamu. Dan kalau kamu mati dalam keadaan tidak beriman kepada takdir, la dakhaltan nar. Engkau masuk dalam neraka. Itu jawaban Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ibnu Dailami berkata, "Tsumma ataitu Abdullah ibn Mas'ud." Setelah saya datang kepada Ubay bin Ka'ab, saya pergi lagi mencari sahabat yang lain. Kepada Ibnu Mas'ud, bertanya lagi kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Faqala misla dzalik, ternyata jawaban Ibnu Mas'ud sama persis seperti jawaban Ubay bin Ka'ab. Tsumma ataitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Kemudian saya mendatangi sahabat yang lain, Hudzaifah ibn al-Yaman. Ternyata jawaban Hudzaifah sama seperti jawaban dua sahabat sebelumnya. Sama seperti jawaban Ubay bin Ka'ab dan sama seperti jawaban Abdullah bin Mas'ud. 3 orang sahabat ini. Tsumma ataitu Zaid ibn Sabit. Kemudian saya mendatangi sahabat yang lain, Zaid bin Sabit. Ternyata Zaid bin Sabit menjawab dengan jawaban yang sama. Bahkan beliau mengatakan Rasul berkata seperti itu. Jadi apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat tadi sebelumnya adalah ucapan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku diri kita sebagai ahlu sunnah, kewajiban kita adalah mengimani takdir Allah Jalla wa'ala. Dan ketika ada orang yang Allah takdirkan dalam keadaan kafir misalnya, tidak boleh kita bertanya, ya Allah, kenapa engkau takdirkan fulan kafir ya Allah? Allah maha adil. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab ahlu al-ard, tidaklah Allah mengazab kecuali Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Yang zalim adalah manusia itu sendiri. Dan kalau kita tidak beriman kepada takdir, tidak akan diterima amalan kita. Demikian sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita tidak meyakini takdir, la dakhaltan nar, kata para sahabat ini, kamu akan masuk dalam neraka. Dan wajib bagi kita meyakini segala sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk kita tidak akan meleset. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan untuk kita, tidak mungkin akan sampai kepada kita. Seorang mukmin ketika dia mengimani takdir akan selalu bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Akan selalu memohon kepada Allah Jalla wa'ala pertolongan. Karena betul-betul dia yakin di tangan Allah lah segala kebaikan. Wabillahi taufik. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, beberapa ayat, beberapa hadis yang menyebutkan tentang permasalahan al-iman bil qadar, iman kepada takdir. Dan masih ada beberapa masail muhimmah yang terkait dengan masalah al-qadar, seperti haqiqah al-iman bil qadar. Kemudian juga masalah-masalah yang lain insyaallah taala kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Baik. Jika ada pertanyaan barangkali 1 atau 2, kita jawab, jika tidak kita cukupkan.